Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian advokasi, tujuan advokasi, advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer. Advokasi berasal dari kata Latin yaitu advocat yang berarti panggilan untuk membantu seseorang atau untuk berbicara atas nama seseorang. Ini secara historis bersekutu dengan hukum. Dengan pengacara mengadvokasikan pencari keadilan mereka dalam sistem peradilan. Tujuan advokasi yaitu 1. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang suatu isu atau masalah yang perlu ditangani. 2. Mengubah sikap dan menyebarkan pembuatan undang-undang biografi dan masyarakat luas tentang isu-isu yang terpinggirkan dan bertindak. 3. Sensitifikasi dan dipengaruhi pembuatan dan undang-undang biografi masyarakat luas tentang isu-isu yang terpinggirkan dan bertindak. 4. Menyelenggarakan upaya untuk mendukung perubahan hukum dan sosial bagi undang-undang baru dan menegakkan hukum yang ada. Yang kelima, mengembangkan koalisi dan jaringan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mempengaruhi media untuk mempresentasikan isu kontemporer kaum marginal. Advokasi sebagai metode pekerjaan sosial kontemporer. Advokasi adalah strategi mapan dan kewajiban profesional untuk mencapai keadilan sosial. Badan-badan pekerjaan sosial profesional, nasional dan internasional di seluruh dunia seperti Asosiasi Pekerjaan Sosial Inggris, Federal Pekerjaan Sosial Internasional, Asosiasi Pekerjaan Sosial Nasional berkali-kali menekankan pada advokasi dan kode etik mereka untuk praktek pekerjaan sosial profesional. Komplikasi masalah Indonesia dan banyak negara ex-jajahan. Kenapa Indonesia tidak mempengaruhi hak bekerja yang layak bagi kemanusiaan bagi tiap-tiap warganya, sebagaimana Indonesia tidak memenuhi hak-hak warga negara lain yang ada dalam konstitusinya? Alasan utamanya adalah ketiadaan uang. Ketiadaan uang inilah yang membuat pemerintahan Indonesia dari rezim ke rezim mencari uang dengan segala cara. Utamanya adalah mencari utang dan investasi. Uang dianggap sebagai sesuatu yang langka yang dimiliki oleh pihak lain, bukan pemerintahan Indonesia itu sendiri. Disinilah terobosan teori moneter modern yaitu TTM menemukan bahwa jika operasi keuangan negara diamati secara konsolidatif, negaralah yang menciptakan uangnya sendiri. Secara empiris, TTM membedakan uang dan mata uang, sehingga lebih tepat dikatakan negaralah yang menciptakan mata uangnya sendiri. Implikasi dari temuan ini sangat revolusioner. Negara pencipta mata uang tidak perlu berutang atau mencari investasi kepada pihak lain, misalnya swasta atau asing. Negara tersebut cukup menciptakan mata uang untuk mendanai program-programnya, termasuk memenuhi hak-hak warga negara dalam konstitusinya. Sekarang, apakah Indonesia bisa melakukan hal ini? Bisa, secara bertahap. Tahap pertama dan paling utama adalah berusaha mendayagunakan semua warganya yang berusia kerja dalam pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Tahapan-tahapan lain terkait memutar balik seluruh pelanggaran yang telah dilakukan oleh para elit Indonesia yang bersumber dari kepercayaan bahwa Indonesia membutuhkan uang dari pihak lain, baik swasta maupun asing. Misalnya privatisasi dan pengizinan investasi asing di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.